Seorang pria yang jelas-jelas merupakan pengusaha besar di dunia bisnis dengan sukarela menyembunyikan identitasnya untuk menjadi dosen universitas yang dibully oleh orang lain. Semua ini dilakukan semata-mata karena ia ingin memberikan cinta yang murni kepada istrinya, Asa. Namun, ketenangan ini segera hancur. Seorang anak kaya manja bernama Gary yang memanfaatkan kekuasaannya terus-menerus mengganggu Ezel, bahkan mengeroyoknya secara terbuka untuk mengintimidasi sesuka hatinya. Dia tidak hanya mengejek pria bernama Halim sebagai orang miskin yang tidak berguna, tetapi juga berjanji akan merebut Ezra darinya. Gary menganggap Halim sebagai orang yang mudah ditindas, mudah dihina sesuka hati. Dia tidak tahu bahwa bisnis keluarga yang dia banggakan di mata Halim hanyalah seekor serangga yang bisa dia remukan dengan sekali jentikan jari. Dia juga tidak menyadari bahwa wanita yang dia bully adalah Cinta yang dijaga oleh raksasa bisnis ini selama 3 tahun. Melihat penghinaan terhadap istrinya, Halim melepaskan semua topengnya. Satu panggilan telepon saja cukup. Dalam hitungan detik, ayah Gary yang sombong menerobos masuk, menendang anaknya hingga terjatuh, lalu berlutut di hadapan Halim, memohon belas kasihan dengan panik. Baru saat itu, Gary menyadari entitas menakutkan yang telah ia provokasi. Ternyata Halim adalah sosok bayangan yang sesungguhnya mengendalikan seluruh konglomerat mereka. 3 tahun kesabaran diam-diam, semuanya demi melindungi satu orang. Kini, Raja Naga telah mengangkat kepalanya. Menghadapi rival yang ceroboh ini, tatapan Halim langsung menjadi dingin. Badai yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera melanda. Ayah, tubuhmu sudah seperti ini. Masih ada orang yang harus ditemui. Kakek, gimana kalau kita balik ke rumah sakit? Suruh dia temui ayah di rumah sakit. Gak usah, dia sudah datang. Sebaiknya kalian masuk dulu. Muridmu, aku Tommy. Beri salam pada guru. Tommy, dalam sekejap 50 tahun sudah lewat. Akhirnya hari ini tiba. Waktu membuat orang menua. Guru masih sama kayak puluhan tahun yang lalu. Oh ya guru, sekarang guru identitasnya apa? Dosen pengganti di sebuah universitas. Cocok dengan citra guru. Waktumu gak banyak lagi. Kau mau minta apa dariku? Bilang saja langsung. Guru memang tahu semuanya. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Baik, aku setuju. 3 tahun. Enggak lebih atau kurang 1 hari pun. Begitu waktunya tiba, aku akan pergi. Dan gak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Halim. Baik. Selama 3 tahun ini, kamu mau aku hidup di sana pakai identitas apa? Murid sudah siapkan segalanya. Dea, kemarilah. Ada apa, kakek? Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Dea, ini Ezra. Dia suamimu mulai sekarang. Kakek ini bicara apa? Aku bahkan gak kenal dia. Aku juga punya orang yang aku suka. Ayah, lelucon apa ini? Ini cucumu. Cucu kandung. Ayah, urusan pernikahan mana bisa sembarangan begitu? Pria itu memangnya siapa?
Dia seorang dosen. Dia sangat cocok denganmu, Dea. Aku sudah buat surat wasiat. Kalau kalian gak dengarkan aku, harta keluarga Halim akan dibekukan. Hah? Kalau kamu gak setuju, aku gak akan mati dengan tenang. Mau nikah kok. Dea, kakek pasti punya suatu alasan. Kalau begini, guru bisa tinggal lebih lama lagi di keluarga Halim. Ini keinginan terakhir kakek, jadi kamu turuti saja. Ayah, Dea akan nikah. Aku setuju, kakek. Baik. Setelah serahkan dia padamu, aku sudah bisa tenang. Baik. Kakek! Di depan itu kantor keluarga Halim. Nanti begitu masuk, hancurkan semuanya. Pastikan proyek baru nggak bisa dimulai. Kalian mengerti? Siap, Kak. Ayo. Aku kasih kalian 1 menit. Hilang dari pandanganku. Hei, kamu siapa? Pergi sana. Masih ada 50 detik. Astaga. Kamu di mana? Aku di kantor properti keluarga Halim. Aku di Bar Haru sekarang. Ingat ya, kamu harus datang dalam 10 menit. 10 menit? Jaraknya 20 km. Cari cara saja sendiri. Gimana Dea? Iya, gimana dia? Jangan buat penasaran. Dia bilang setuju. Serius? Hebat. Begini saja, kalau dia datang dalam 10 menit, makan malam ini kami yang traktir. Kalau dia nggak datang, kamu yang traktir. Kalau gitu, aku pasti menang. Dea, dia itu suamimu. Kamu yakin begini nggak masalah? Ada masalah apa? Sejak kakek meninggal, selama 3 tahun ini, apapun yang aku ajukan, dia nggak mau cerai dariku. Kalau dia terus maksa begini, aku anggap saja dia anjingku. Sudah bisa jadi anjingnya Dea. Sudah untung banget buat dia. Dia bahkan bukan dosen tetap, cuma dosen honorer. Bisa masuk ke keluarga Halim, 1 dari 4 keluarga besar kota Haru. Sudah hoki 8 turunan buat dia. Ini Gary. Halo Gary? Iya, aku tahu. Pasti. Pangeran berkuda putihmu, Gary, akan pulang dalam 3 hari. Senang nggak? Deg-degan nggak? Jangan asal ngomong. Aku sudah nikah. Sudahlah Dea, nggak usah pura-pura. Memangnya kami nggak tahu kamu. Kamu cepat-cepat saja ceraikan suamimu yang numpang hidup itu. Gary, baru cocok buat kamu. Aduh, tinggal 1 menit lagi. Orangnya belum datang juga. Kayaknya dia bakal kalah nih. Kenapa dia? Kamu nggak apa-apa? Aku menang. Gila, kamu hebat juga deh ya. Gimana kamu didiknya? Hebat banget kamu Dea. Ada apa ini? Gak ada apa-apa kok. Tapi tadi di telepon, kamu kedengarannya panik banget. Aku panggil kamu ke sini buat jadi hiburan untuk semuanya. Hiburan? Iya, hiburan. Dea barusan taruhan sama kami. Katanya dengan 1 telepon, sejauh apapun kamu bakal langsung datang tergesa-gesa. Ternyata benar. Tepat waktu banget. Aduh, ini jam macet sore di kota Haru. Kamu gimana datangnya? Jangan-jangan kamu terbang ya? Jadi kamu panggil aku ke sini cuma buat taruhan sama temanmu dan ngerjain aku? Iya. Kenapa? Apa kamu gak senang? Kamu boleh keluar dari keluarga Halim, hilang dari hadapanku. Aku gak akan mencegahnya. Aku bahkan bisa kasih kamu uang banyak, biar kamu gak perlu kerja selamanya dan tetap bisa hidup enak. Guru, murid mohon pada guru. Berhubung kita, guru dan murid selama puluhan tahun, lindungilah keluarga Halim dalam 3 tahun. Dea, kalau bukan karena janjiku sama kakekmu, untuk apa aku sama kamu 3 tahun, ha?
Sudahlah, tinggal 3 hari lagi. Begitu 3 hari lewat, kita nggak akan ada urusan lagi. Kamu Ezra, dia lagi ngomong sama kamu. Kamu bisu, jawab. Ezra, sebaiknya kamu cepat-cepat pisah dari Dea deh. Jangan ganggu masa depannya. Sekarang sudah malam. Besok kamu masih ada kontrak penting yang harus dibahas. Aku antar kamu pulang. Aku kira kamu mau ngomong apa dari tadi. Ternyata cuma ini saja. Bukannya ini bagus? Suami numpang hidup harus seperti dia. Ini namanya menahan malu. Paham nggak? Kalau enggak, mana bisa tahan 3 tahun? Benar juga. Tapi kalau aku jadi dia, aku pasti nggak bisa. Ezra, aku salut sama kamu. Gak usah diantar, aku pulang. Rusak suasana saja. Dea, tunggu aku. Ezra, sebenarnya dia orangnya baik. Kamu harus lebih sabar sama sikapnya. Dia nggak bermaksud buat kamu malu. Kamu jangan ambil hati. Nggak bermaksud buat aku malu. Hah. Lagian juga tinggal beberapa hari lagi. Sudahlah. Keluarga Halim ini nggak boleh disentuh lagi. Benar, Kak. Orang itu beneran ahli yang nggak bisa dijelaskan pakai logika. Untung saja dia nggak niat bunuh kita. Kalau nggak, habis kita. Iya, Aku juga heran. Tommy sudah meninggal 3 tahun, tapi keluarga Halim tetap berjaya. Padahal dia nggak ada penerusnya. Sekarang aku baru tahu ada orang hebat di balik mereka. jangan cari masalah. Sepertinya kita nggak bisa tinggal di kota Haru lagi. Jalan. Ayo. Mana Ezra? Kenapa belum pulang buat masak? Aku sudah pulang. Kamu masih ingat pulang? Lihat sudah jam berapa sekarang? Kamu mau kami kelaparan? Ibu, aku juga punya kerjaan dan urusan sendiri. Gimana kalau pembantu saja yang masak mulai sekarang? Nggak harus tunggu aku pulang. Aduh, ibu cuma bilang dikit. Kamu sudah nggak senang. Siapa suruh kamu masaknya enak? Ayah dan ibu jadi terbiasa. Masakan pembantu mana bisa sama? Kalau suatu hari aku nggak pulang, Gib. Kamu nggak pulang? Maksud kamu apa? Kamu capek masak? Enggak. Kalau gitu cepat masak sana. Nak, kamu memang hebat. Di depan kamu, Ezra nafas saja nggak berani. Mau napas kencang apa lagi? Kalau bukan karena ayah, mana mungkin kita biarkan dia numpang hidup 3 tahun. Dia bisa berguna sedikit saja, sudah harusnya bersyukur. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Nggak terlalu yakin. Keluarga Halim dibanding 3 keluarga besar lain di kota Haru, daya saingnya rendah. Tapi, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Pokoknya harus dapatkan proyeknya. Kerjasama ini penting buat kita. Lihat keluarga ini, ayahmu nggak bisa diandalkan. Ezra juga nggak berguna. Keluarga kita bergantung padamu. Aku tahu, Ibu. Tenang saja. Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Asal kamu mau buka mulut, pasti nggak ada masalah. Iya benar, kamu dan Gary itu tumbuh bareng dari kecil. Kalian sudah kayak keluarga sendiri, gak perlu sungkan. Dea, soal kontrak dengan Pak Budi besok, kamu yakin bisa? Kamu nggak bisa tidur. Kalau kamu terganggu, kamu tidur di ruang baca saja. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Sebenarnya kamu nggak perlu khawatir. Besok pasti berhasil. Kamu tahu apa? Kamu kira ini sebudah masak? Kalau memang nggak bisa, kamu bisa hubungi teman lamamu, Gary. Pak Budi itu pamannya Gary. Halo, Dea, aku tunggu kamu di bawah rumahmu. Dea,
Sudah lama gak ketemu. Nih, ambil ini. Gary, bukannya kamu pulangnya 3 hari lagi? Aku bilang 3 hari lagi ke orang lain. Biar nanti begitu aku pulang, aku bisa langsung ketemu kamu. Dea, kamu ngerti perasaanku kan? Maaf, Gary. Aku sudah nikah. Dea, aku tahu situasimu. Ezra itu cuma anjing yang kamu pelihara saja. Gak penting sama sekali. Sekarang aku sudah pulang. Asal kamu mau cerai sama dia, aku bersedia nikahi kamu. Gary, aku senang kamu pulang. Tapi kamu tiba-tiba bilang begini. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku mengerti. Gak buru-buru kok. Kali ini, aku bakal menetap di sini. Aku gak akan kasih tekanan atau paksa kamu. Aku datang hari ini cuma untuk lihat kabar orang yang selalu kurindukan. Lihat kamu baik saja, aku sudah tenang. Cepat istirahat ya. Gary, besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Dea, ini pertama kalinya kamu minta bantuanku. Aku pasti bantu. Terima kasih, Gary. Setelah urusan selesai, aku pasti bakal balas kebaikanmu. Tunggu kabar baik dariku. Angin di luar kencang. Cepat pulang. Kenapa kamu bangun? Belakangan kulihat kamu cemas banget. Takut kamu gak bisa tidur. Jadi, aku buatkan sup buat kamu. Habis minum, tidur lebih awal. Tunggu sebentar. Kenapa kamu nggak tanya? Barusan aku kemana? Kalau aku tanya, kamu bakal jawab. Ezra, kamu benar-benar baik. Selama 3 tahun, kamu jaga aku. Dan kamu nggak pernah mengeluh. Tapi aku mau kamu tahu, bukan cuma 3 tahun, bahkan 10 tahun pun, aku nggak akan buka hati karena perhatianmu. Perbedaan status kita terlalu besar. Kita bukan dari dunia yang sama. Aku mengerti. Berhenti dulu. Apa kamu kira, dengan selalu jaga perasaanku, aku akan merasa berutang padamu? Aku gak pernah pikir begitu. Halo, Paman. Ada apa, Gary? Kenapa telepon malam-malam begini? Proyek utara kota keluarga Wito, aku punya teman. Berhenti dulu. Kamu nggak bisa ikut campur dalam proyek itu. Kenapa, Paman? Ada orang yang punya jasa besar terhadap keluarga Wito. Proyek itu sudah pasti miliknya. Gak ada yang bisa ikut campur. Kamu mengerti? Baiklah. Tunggu aku di mobil. Baik. Nona Dea kan? Iya, Pak Budi sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya. Silakan, Nona Dea. Nona Dea sudah datang. Silakan duduk, silakan duduk. Pak Budi. Soal proyek di utara kota, keluarga Halim memang bukan yang terkuat di kota Haru. Tapi tenang saja, proyek ini saya pasti turun tangan langsung dan selesaikan dengan baik. Jadi, kami harap bisa dikasih kesempatan. Tenang saja, proyek utara kota itu pasti akan dikasih ke keluarga Halim. Ini dokumen perjanjian proyeknya. Apa ini pantas? Apa ini pantas? Gimana kalau saya jelaskan lebih rinci tentang kondisi detail keluarga Halim? Karena orang itu sudah bicara, tentu saja saya percaya pada kalian. Orang itu siapa? Orang itu tentu saja adalah orang yang dekat sama Nona Dea. Besok mungkin aku mau bahas proyek di utara kota sama pamanmu. Boleh nggak bantu aku bicara sama dia? Tentu saja boleh. Tunggu kabar baik dariku. Terima kasih Pak Budi. Keluarga Halim pasti nggak akan kecewakan Anda. Silakan tanda tangan. Senang sekali bekerja sama dengan Anda. Senang kerjasama dengan Anda. Hati-hati di jalan. Guru, tugasnya sudah selesai. Aku sudah serahin proyeknya ke Nona Dea. Baik. Nanti aku mampir ke kediaman Wito. Benarkah? Bagus sekali. Keluarga Wito akan selalu menyambut kedatangan guru. Dea,
Gary, kamu sengaja tunggu aku di sini. Bantuan yang kamu minta tadi malam, aku mau kasih tahu. Terima kasih banyak. Proyek Utara Kota itu sudah aku dapat. Keluarga Halim utang budi sama kamu. Bukannya Paman bilang proyek ini sudah diputuskan. Ada apa ini? Jangan-jangan Paman cuma pura-pura tapi sebenarnya bantu aku. Masalah kecil saja. Asal kamu senang. Kamu belum makan kan? Aku traktir ya. Aku yang traktir saja. Kamu sudah bantu aku. Baiklah, aku tahu restoran yang lumayan enak. Ayo. Aku kayaknya kebanyakan minum. Masa? Kamu kelihatannya baik-baik saja. Waktu kuliah dulu, semua orang bilang kita pasangan serasi. Sayangnya karena perintah keluarga, aku harus keluar negeri 3 tahun. Kalau enggak, mungkin sekarang kita sudah berkeluarga. Ayo, minum. Gary, 3 tahun bisa ubah banyak hal. Halo, Aku tunggu kamu 3 jam di mobil, terus baru tahu kamu sudah pergi. aku lagi makan sama teman. Lupa kasih tahu kamu pulang dulu saja. Kamu minum alkohol. Menyebalkan. Aku tutup. Kamu Ezra kan? Aku Gary. Pernah dengar namaku kan? Aku tahu kamu. Kamu teman kuliahnya Dea. Ya, ini aku. Dulu aku nggak di Kota Haru. Mulai sekarang, aku yang jaga Dea. Aku harap kamu tahu diri dan tinggalkan dia. Kita saling jaga muka. Ezra, Gary tadi kebanyakan minum. Aku lagi makan sama dia. Berkat bantuannya, aku bisa dapatkan proyeknya. Nanti aku pulang sendiri. Sudah dulu ya. Maaf Dea. Aku terlalu benci sama dia. Aku benci dia ambil 3 tahun waktumu. Tadi aku terlalu terbawa emosi. Tapi yang aku bilang tadi tulus. Gak apa-apa. Aku ngerti. Sekarang sudah malam. Kita sudahi dulu. Kamu buru-buru? Begini saja, untuk masa muda kita, ayo minum lagi. Yang terakhir, ya? Ayo minum. Kenapa deh? Aku kebanyakan minum. Aku bantu kamu ke sofa buat istirahat, oke? Dea, kamu cantik banget. Aku suka kamu. Gary, jangan seperti ini. Aku sudah nikah. Dea, maafkan aku. Tapi aku nggak bisa menahan diri. Lepaskan aku. Gary, jangan seperti ini. Menjauh dariku. Dea, tolong kabulkan saja keinginanku. Cerai saja dengan Ezra. Kalau keluarga Halim dan Wito bersatu, Kota Haru akan dibawa kendali kita, oke? Pergi kamu. Lepaskan aku. Pergi. Jangan. Lepaskan aku. Siapa kamu? Siapa kamu? Lepaskan aku. Ternyata Ezra juga bisa pakai kekerasan. Lepaskan aku. Kamu. Ezra, cepat lepaskan dia. Lepaskan dia, Ezra. Lepaskan. Lepaskan. Ezra. Kamu orang yang rebut Dea selama 3 tahun itu kan? Beraninya kamu lakukan ini. Habis kamu. Ezra. Minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia. Kamu mau aku minta maaf? Minta maaf sama dia. Tadi dia sudah... Minta maaf.
Maaf. Ezra, walaupun tadi kamu kasar sama aku, tapi demi temanku Dea, aku bisa maafkan kamu. Dea, aku salah. Tadi aku kebanyakan minum sampai hilang kendali. Untung saja nggak terjadi hal buruk. Kamu nggak marah kan? Begini saja, aku pulang dulu. Dea, nanti aku hubungi lagi ya. Gimana Dea? Proyek di utara kota sudah dapat? Aduh, dari wajah putri kita, kayaknya sulit. Kalau begitu gimana? Keluarga Halim butuh kerja sama ini. Kontraknya sudah ditandatangani. Langkah selanjutnya itu tahap konstruksi. Secepat itu? Langsung? Tahap konstruksi? Hah, berarti sudah selesai diskusinya? Dea, kamu luar biasa. Wah, ini cepat sekali. Aduh. Biasanya harus negosiasi beberapa kali. Teman lamaku adalah Gary yang bantu mengurusnya. Oh, ternyata Gary memang teman lama paling bisa diandalkan. Hah. Jelas beda sama orang yang numpang hidup. Aku masak dulu. Sayang, lihat. Kamu merasa tertekan? Enggak. Mana mungkin enggak. Kamu sudah bela aku malah suruh kamu minta maaf. Kamu bisa tahan emosi. Aku terima kasih banget. Terima kasih. Karena aku melepaskan dia. Ezra, aku dapat proyek dari grup itu karena dia sudah bantu aku di belakang. Dia punya jasa besar terhadap keluarga Halim. Jadi kamu bisa mengerti kan? Kamu pikir kerjasama dengan grup Wito berhasil karena dia? Lalu siapa? Dia cuma keturunan ketiga yang baru pulang dari luar negeri dan gak punya pengaruh di grup Wito. Atas dasar apa dia bisa bantu kerjasama sebesar itu? Ini, ya kamu bilang ada benarnya. Tapi bagaimanapun, dia tetap keluarga Wito. Kalau bukan dia yang bantu aku, siapa lagi? Siapapun orangnya, yang jelas bukan dia. Ezra, kamu gak perlu iri sama dia. Kita sudah lama menikah. Walaupun cuma pasangan di atas kertas, selama hubungan ini masih ada, aku gak akan macam-macam. Dia gak pantas untuk bikin aku iri. Aku cuma harap kamu lebih hati-hati. Belajar berpikir, belajar bedakan benar dan salah, dan lihat kebenaran dengan jelas. Keluarga Halim butuh pemimpin yang punya kemampuan. Kakekmu sudah meninggal 3 tahun lalu. Keluarga Halim itu hasil kerja kerasnya. Tapi kamu, selama 3 tahun ini, hampir gak berkembang sama sekali. Aku beneran khawatir sama masa depan keluarga Halim. Ezra, kamu salah makan obat. Kamu itu cuma dosen pengganti. Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Kamu kira aku ini muridmu dan mau ajari aku? Walaupun kata-kataku tajam, yang aku bilang itu kenyataan. Kamu bilang kenyataan? Kenyataan apa? 3 tahun sejak kakek meninggal, keluarga Halim berjalan teratur dan semakin berkembang. Semua urusan aku yang menanganinya. Kamu lihat, keluarga Halim maju di tanganku. Tapi kamu bilang gak berkembang. Ezra, kamu itu cuma bisa numpang hidup di keluarga Halim. Bisnis seperti medan perang. Kamu mengerti nggak aturan dan cara mainnya? Kamu malah ajari aku. Kamu lupa siapa dirimu? Aku salah. Bagus kalau tahu salah. Hari ini aku sudah sangat menghargaimu. Aku sampai masuk untuk jelaskan ke kamu. Kamu harusnya tahu kapan berhenti. Kalau kelewatan, aku cuma akan makin muak sama kamu. Maksudku salahku itu karena melindungi kamu terlalu baik. Sampai kamu kayak putri manja yang gak pernah dewasa. Bertindak semaunya dan tinggi hati. Aku bertindak semaunya. Kalau kamu bilang begitu, aku akui. Sikapku ke kamu memang seperti itu. Tapi kamu bilang lindungi aku. Apa maksudnya? Maksudnya, antar jemput pakai mobil begitu? Tuangkan teh dan air buat aku? Masak untukku? Masak obat untukku? Itu yang kamu sebut lindungi aku? 3 tahun sudah berlalu. Besok hari terakhir. Beberapa hal sudah saatnya dijelaskan padanya. Baik, kalau begitu aku terus terang padamu. 3 tahun ini, kalau bukan karena aku, keluarga Halim sudah jatuh. Kemajuan yang kamu bilang itu karena aku bereskan semua rintangan di belakangmu, jaga relasimu, dan tutupi kesalahanmu.
Kejadian hari ini buat kamu begitu terpukul. Keluarga Halim jatuh tanpa kamu. Kamu nggak malu ngomong kayak gitu? Ada apa ini? Hah? Ada apa? Kenapa ribut-ribut? Ezra, beraninya kamu ribut sama Dea. Berani sekali kamu ya? Berani sekali kamu ya? Ezra, cepat minta maaf sama Dea. Kalau enggak, jangan salahkan aku kalau kamu keusir. Minta maaf pun tetap diusir. Di keluarga Halim, menantu yang numpang hidup gak berhak bicara. Ayah ibu sudahlah. Ezra cuma lagi marah sama aku. Dia juga manusia. Sesekali dia marah, aku bisa maklumi. Marah sama kamu? Dia pikir dia sudah hebat. Lebih baik kamu cerai saja sama dia. Aku tahu ini keinginan kakekmu, tapi ini sudah 3 tahun. Kakekmu pasti sudah tenang, iya kan? Iya. Ayah juga setuju kalau kamu cerai sama dia. Ezra, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau kamu minta maaf padaku, aku anggap kejadian ini sudah lewat. Aku bisa izinkan kamu tetap tinggal di rumah keluarga Halim, dan anggap ini gak pernah terjadi lagi. Kamu mau aku minta maaf lagi? Iya, kamu gak bersedia. Hebat kamu Ezra. Putriku beri kesempatan kamu gak mau. Gak tahu diri. Dea itu terlalu lembut hatinya. Kesabaranku sudah hampir habis. Ini kesempatan terakhir yang aku kasih. Kalau aku nggak minta maaf, gimana? Sudah tahu, masih tanya. Untuk apa coba? Aku mau dengar kamu bilang sendiri. Kalau begitu kita cerai saja. Kamu pergi dari sini selamanya.